دائما أبدا على حال. نظرة إلي يا رسول Hadratul Mukarramin wal Mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, khusus guru kita bersama Habib al-Mahbub al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Rahman Segaf, Mata Allah bin Tuli Hayati wa bi'ulamihi. Juga hadir bersama kita Habib al-Mahbub al-Habib Ali bin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Rahman Segaf. Sama kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah mudahkan semua urusannya dalam berdakwah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam yang jawab salam saya masuk surga. Daun salam, daun suci. Mudah-mudahan yang jawab salam saya pada pergi naik haji. Bapak Ibu hadirin sekalian, sama-sama kita hormati para segenap pengurus Safari Subuh yang berdiri tahun 2024 ini. Tadi sudah ngobrol sama Ustaz Bandi, mudah-mudahan berkah semua. Kemudian sama-sama kita hormati para aparatur pemerintahan, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RLK, kemudian ada dan Ramil, kemudian juga ada Kapolsek yang mewakili Bapak Rustanto, Hadratul Kiram, para alim dan ulama, para ajengan, para kiai, para hujah, wabil khusus para guru-guru kita yang terhormat Habib Ali bin Ahmad bin Abdul Rahman, maka Allah bituli hayati, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga para asatidz yang lain, Ustaz Sumardi, Ustaz Asep, dan seluruh khusus pengurus Masjid Jami Mahatma di bawah komando Bapak Ustaz Salam, sahabat kita yang awet muda terus, dan juga Pak Ustaz Aang. Mudah-mudahan para guru-guru diberikan syahwal afi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita Allah berikan kekuatan lahir batin untuk mengayomi, mengkhidmat kepada kita semua. Bapak hadirin yang saya hormati, Allah muliakan, saya sampaikan yang kedua adalah bahwa kegiatan untuk Safari Subuh minggu depan bertempat di Masjid Jami Al-Asri di Kelurahan Cipayung atau di tempat saya. Jadi untuk minggu depan berada di Masjid Jami Al-Asri. Kemudian jadwal ataupun Safari Subuh bulan-bulan depan yang insya Allah nanti sudah ada dan ditandatangani, nanti akan disebar dan juga diberikan info kepada jamaah semuanya. Kemudian menyampaikan maklumat yang selanjutnya adalah masalah keuangan untuk keadaan kas pada 16 Agustus 2025 di Masjid Jami Al-Hidayah yang saya tidak sempat hadir, yang berjumlah 12.750.625 rupiah. Kemudian sumbangan ataupun infak dari Bapak Haji Sofyan Abdul Rahman 3.700.000, kemudian dari Bapak Haji Jailana sebesar 500.000 rupiah, dan iuran dari Masjid Jami Al-Islam Kapling DKI Cipayung sebesar 100.000 rupiah. Di jumlah pemasukan sebesar 4.300.000 rupiah. Kemudian kas sampai saat ini 17.850.000 rupiah 625. Kemudian pengeluaran bagaimana biasa yaitu 2.650.000. Kemudian untuk snack atau pembantuan kepada masjid yang ketempatan sebesar 2 juta, dan operasional yang lain sebesar 75 rupiah. Jadi jumlah pengeluaran bagi ustaz ini adalah 4.725.000 rupiah. Jadi
saldo akhir pada minggu ini sebesar 12.325.000 rupiah, yang mudah-mudahan segala infak Bapak sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya undur diri, bahwa di sini ada oleh-oleh saudara mata untuk pemberian dari kami kepada Bapak Camat. Insya Allah ini masuk majalah Tempo ya. Tempo ada, yang ada. Ya, pegangin Pak Haji sampai besok bisa lepas. Ya, baik. Yang kedua, perwakilan kepada Bapak Babinsa ataupun buat Pak dan Tamil disampaikan untuk maju ke depan. Ya. Dan itu ada oleh-oleh juga untuk pengurus Masjid Jami Mahatma, yakni berupa seragam batik Pak Haji Zahra untuk di ada juga Pak. Apa sih udah? Itu aja tuh seragamnya. Nah, Pak Haji masuk. Iya, cuman empat ya. Kira seragam masuk Twitter banget cuman PW. Ya, terima kasih. Inilah seragam ataupun batik yang diberikan per masjid yang belum bertempatan. Selasa demikian maklumat-maklumat yang disampaikan. Semoga di minggu depan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung Ilian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik Bapak dan Ibu hadirin hadirat, selanjutnya hadir bersama kita dari umarah kita beri kesempatan kepada beliau. Ada Bapak Camat Cipayung untuk menyampaikan sambutannya. Pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Panang Aranditona, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah wala haula wala quwwata illa billah. Sama-sama kita hormati guru kita sudah hadir di sini, Habib Ali bin Ahmad Asegaf. Kemudian juga yang saya hormati Pak Unsur Muspika, di sini ada bersama kita Pak dan Amir, juga Kanit Dimas yang mewakili Pak Kapolsek, juga Pak Kepala Kabupaten, juga teman-teman lurah sekecamatan Cipayung. Alhamdulillah kami di sini Muspika Kecamatan Cipayung berperan dua. Pertama, penasihat daripada Majelis Taklim Safari Subuh, juga sebagai pelayan masyarakat pengabdi. Kita sudah sepakat 5 bulan yang lalu Majelis Taklim Safari Subuh ini kita tingkatkan dari yang awalnya Majelis Taklim Safari Subuh Setu dan sekitarnya menjadi Majelis Taklim Safari Subuh Kecamatan. Jadi sebagai pembina, kami kemarin sudah sepakat dengan para pengurus, kita akan bawa ini keliling sekecamatan Cipayung. Hari ini kita di sini. Mungkin nanti bulan depan dijadwalkan oleh ketua kita di Kelurahan Munjul. Mungkin saya cekkan yang selama ini rutin adanya di Kelurahan Setu dan sekitarnya, kita akan lakukan sebulan sekali ke kelurahan-kelurahan yang jauh. Tentunya kami merasa bersyukur program ini sudah jalan. Kemudian juga dalam kesempatan ini kami sampaikan kami akan hadir, Muspika ini akan hadir setiap akhir bulan atau di Sabtu di akhir bulan. Tujuannya kita silaturahim, sekaligus mungkin juga ada yang perlu dikomunikasikan atau disampaikan. Kami berhadir bersama teman-teman lurah. Jadi karena kami paham para alim ulama yang hadir, mungkin ada juga permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya yang mungkin perlu dikomunikasikan. Nggak mesti datang ke kantor kami, tapi kita bisa bersilaturahim, bertukar pikiran di kegiatan masjid taklim kita ini. Untuk informasi, nanti tanggal 6 September, 6 September kita akan lakukan kegiatan ini di masjid kita yang baru diceker di Masjid Satria, Nur Satria, itu di Purworejo. Kemudian di bulan September itu juga di akhir bulannya
Kami juga musbika semua hadir membersamai. Insya Allah kita masjid kita diangkat tauhid wujud. Itu mungkin informasi giliran kita untuk ketemu. Jadi kalau memang ada yang perlu dikonsultasikan, tidak mesti ke kantor, tapi nanti setelah kita mendapatkan ilmu dari guru kita, setelah itu biasanya ada mahkamah, forum itu bisa kita paparkan sebagai ya bahasanya mungkin komunikasi ulama dan umarok. Terima kasih atas kesempatan kepada pengurus, khususnya pengurus masjid Pak Ahmad yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Kami dari Musbika Kecamatan Cipayung mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bukti bahwa wujud syukur kita terhadap proklamasi, yaitu ingin kita mengisi kemerdekaan ini dengan masyarakat Indonesia, warga yang sejahtera, yang punya pemahaman ilmu agama yang tinggi, dan semoga harapan kita semua itu menjadi amal jariah. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Camat kita yang telah menyampaikan sambutan sekaligus informasi kepada kita semua yang akan disampaikan oleh guru kita pada Habib dan Bapak Habib Ali bin Ahmad bin Abdul Rahman Sejal. Kami silahkan shollu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baraka alaihi wa ala اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما فارزقنا فهما وآتنا علما اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا ارحم الراحمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Dari sekian banyak di hari yang mulia ini, di waktu yang sangat mulia ini, kita masih diberikan keberkahan umur oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia yang ada di atas muka buminya Allah, baitul membuyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menjalankan apa-apa yang disyiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah dengan ridhonya Allah tidaklah keluar dari tempat ini seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita bersama, junjungan kita bersama baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqamah yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang kita muliakan, kita hormati orang-orang tua kita, para guru yang ada di belakang kita ini. Mudah-mudahan beliau semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam rangka mendidik kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari keberkahan yaitu majlis pada pagi hari ini sedikit saja, karena memang biasanya Abu yang membahas yaitu Riyadhus Shalihin, kita bahas juga satu hadis saja dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak kita bahas tentang Riyadhus Shalihin, namun ini merupakan hadis Rasulullah SAW. Hadis ini kita ambil hikmah saja daripada hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah Al-Aslami ini nama aslinya Nadlah bin Fu'ail Al-Aslami. Beliau seorang sahabat di antaranya yang juga pertama-tama masuk Islamnya bersama Nabi Muhammad
beliau juga perawi hadis Rasulullah SAW, sehingga beliau wafat di tahun 65 Hijriah setelah Rasulullah SAW. Salah satu hadisnya di sini, karena memang kita selesaikan jam 7 kita selesaikan. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'alu an arba, an umrihi fima afna, wa an jasadi fima abla, wa an ilmihi hadha man 'amila fihi, wa an malihi min aina ihtasaba wa infaqa." Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergerak kaki hambaku nanti di yaumul qiyamah. Nanti kita di saat yaumul qiyamah, kata Allah melalui lisan Nabi, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala anhu arba." Enggak akan bergerak kaki hamba Allah menuju surganya Allah sehingga mereka mendapatkan 4 pertanyaan dari Allah. 4 pertanyaan ini enggak akan lolos. Semua kita akan mendapatkan 4 pertanyaan dari Allah. Kalau pengen masuk surga, jaga-jaga pertanyaan ini. Kalau kalian bisa jawab, kalian masuk surganya. Tapi kalau kalian tidak bisa jawab, jangan angan-angan untuk masuk surganya Allah. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada umat Nabi Muhammad. Rasulullah SAW diberikan resep untuk umatnya. Kalau pengen bergerak kakimu nanti di yaumul qiyamah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapkan 4 pertanyaan yang nanti akan pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harus tahu bagaimana nanti kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dikatakan? La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al anhu arba. Yang pertama yang akan ditanya oleh Allah, yang kalian tidak akan lolos dari pertanyaan itu, an umrihi fima afna, tentang umur yang diberikan oleh Allah untuk habiskan untuk apa umur. Jadi jangan enak-enak kita hidup sampai saat ini. Umur ini nanti kita tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, umur ini tidak ada yang tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau umur sudah batasnya sudah habis, batasmu di dunia ini kan habis. Kau akan dipanggil oleh Allah. Maka itu umur ini luar biasa. Umur ini merupakan nikmat yang sangat besar di antara nikmat-nikmat besar yang lain. Maka itu umur ini nanti kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang umur ini kau habiskan untuk apa yang aku berikan umur kepadamu. Ini yang harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat, kalau umur ini sangat luar biasa nikmatnya, ada beberapa hadis tentang yaitu orang yang diberikan panjang umur. Bahkan dulu Rasulullah SAW pernah duduk dengan sahabat seperti ini. Ya Arabian ila Nabi Muhammad SAW. Datang 2 orang Arab Badui kepada Nabi. Kalau dikatakan Badui itu orang jauh, orang pegunungan, namanya Badui. Kalau di sini kan kalau ada orang Badui itu pasti orang jauh. Nah, dulu kalau dikatakan Badui itu yaitu dari kota Madinah ditarik ke depan 7 kilo, ke belakang 7 kilo, ke belakang sampai 7 kilo itu Badui, orang pegunungan. Dikatakan datang 2 orang Arab Badui kepada Nabi. Nah, kalau ada 2 orang jauh yang datang, para sahabat itu gembira, senang dengan datangnya orang yang jauh ke majelisnya Nabi. Kenapa? Karena memang pasti akan ada sesuatu yang ditanya kepada Nabi. Nah, dengan pertanyaan itu para sahabat akan mengetahui ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, as-su'al nisful ilm, yaitu pertanyaan itu setengah daripada ilmunya, setengah daripada ilmu. Maka itu para sahabat itu senang kalau ada orang jauh, pasti orang ini ada keperluan sama Nabi dan pasti nanti akan ditanya sama Nabi. Nah, benar. Ternyata setelah Rasulullah menyampaikan yaitu syariat-syariatnya, Rasulullah seperti biasa mempersilahkan para sahabat yang ada keperluan kepada Nabi. Lalu di antara mereka salah satunya bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rasul?" Apa jawab Nabi Muhammad SAW? An-nasu khair, manusia yang paling baik di hadapan Allah yaitu an-nasu tulul umr wa hasna amal. Manusia yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, dia gunakan umurnya untuk melakukan ibadah kepada
itu manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya orang yang paling buruk di hadapan Allah yaitu manusia yang dipanjangkan umur dan dia gunakan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah, itu seburuk-buruk hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka itu umur ini sangat luar biasa. Kalau kita bisa memanfaatkan umur ini, insya Allah kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagian berkenaan umur dulu pernah ada. Ja'a rajulani min Bani Baliyah. Datang dua orang pemuda dari Bani Baliyah. Ada dua orang pemuda datang kepada Nabi. Bani Baliyah itu satu kampung yang namanya Hayyun bin Fidha'ah. Namanya dia masuk Islam bersama Nabi. Dua pemuda ini masuk Islam, beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Semenjak mereka beriman kepada Allah, masuk Islam, mereka selalu ikut dengan Nabi. Dimanapun Rasulullah ada, dua pemuda tadi ada bersama Nabi. Bahkan dalam satu saat Rasulullah SAW mengumandangkan perang para sahabat. Enggak luput dua pemuda tadi ikut perang di pasukan Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi pertempuran, ketika terjadi peperangan, ghazwah tadi terjadi, apa dikatakan? Wa syahidu ahaduhuma. Satu di antaranya gugur di medan perang. Satu gugur. Dikatakan dua pemuda ini adik kakak, yang kakaknya gugur di medan perang. Wa akhara ahrasana. Satunya lagi hidup, selamat di peperangan tersebut. Namun menjelang 1 tahun ke depan, adiknya meninggal juga. Tapi berbeda meninggal. Kalau kakaknya tadi syahid di jalan Allah, perang bersama Rasul, adiknya meninggal di tahun berikutnya, meninggal di rumahnya, sakit di rumahnya. Nah, waktu adiknya meninggal ini, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Waqqas. Saat tidur, aku bermimpi. Apa mimpiku dikatakan? Aku melihat wa akhara ahrasana dakhala al-jannah qabla sa'ah. Aku melihat yang baru saja meninggal yang terakhir ini, yang aku kuburkan, yang mati dalam keadaan sakit di rumah. Apa dakhala al-jannah qabla sa'ah? Dia masuk surga sebelum yang mati sakit. Fa'ajabah ilaih, aku terkejut dengan mimpiku tadi dan aku terheran-heran dengan mimpiku. Harusnya yang meninggal jihad di jalan Allah itu lebih mudah. Kenapa ini yang meninggal sakit di rumahnya kok masuk surga lebih dulu dibanding yang jihad di jalan Allah? Jihadnya bersama Nabi, perang di pasukan Nabi Muhammad SAW. Namun kenapa kok yang mati sakit di rumah ini dia bisa masuk surga lebih dulu dibanding mereka? Lalu pada bila Rasul, aku cepat-cepat pagi hari aku menjumpai Nabi. Aku berjumpa dengan Rasulullah SAW dan aku ceritakan tentang mimpiku. Dan aku terheran-heran dengan mimpiku. Ada apa ini? Sampai yang meninggal dunia saat sakit di rumahnya lebih mulia dibanding jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang bersama Nabi, pasukan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah aku ceritakan kepada Nabi, Rasulullah tersenyum. Dan Rasulullah mengatakan, ya Sa'ad bin Waqqas, alaysa qad sama ba'da Ramadan? Alaysa dikatakan alaysa sittata ala fil raka'ah? Alaysa saum Ramadan? Alaysa wa hakada sunnah? Wahai Sa'ad bin Waqqas, bukankah yang barusan meninggal dunia dalam waktu 1 tahun dia gunakan bisa puasa di bulan Ramadan? Bukankah dalam 1 tahun dia menjalankan salat yang difardukan oleh Allah? Bukankah menjelang 1 tahun selama 1 tahun itu wahakada sunnah, dia menjalankan sunnah-sunnahku? Itu yang membuat dia lebih mulia dibanding itu saudaranya yang tahun kemarin jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu kalau umur ini kita bisa manfaatkan, Anda mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muliakan yaitu umur yang diberikan oleh Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hadir majelis taklim, dengan berzikir bersama, bersilaturahim, mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini yang nanti kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sehingga umur itu nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka itulah tazalu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al anhu an umrihi fi ma afna. Umurmu akan nanti dipertanyakan. Kalau engkau gunakan dengan sebaik-baiknya dalam beribadah kepada Allah, kau akan selamat. Namun sebaliknya, kalau kau sia-siakan dalam kehidupanmu di hadapan Allah, kau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan ditanya oleh
diberikan kekuatan oleh Allah bisa duduk di tempat ini. Di pagi hari kita jalan dari mana Cipayung, seluruh kecamatan Cipayung kita bisa menggerakkan kaki kita. Ini nanti kita yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulutmu akan dibungkam oleh Allah, tanganmu yang akan berbicara, matamu yang akan berbicara, dan kakimu yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa meramaikan majelis ini, yaitu majelis yang mana disiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kaki kita melangkah, dengan mata kita mendengar, melihat, dengan telinga kita mendengarkan guru-guru kita. Insya Allah ini semua nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa memanfaatkan tangan kita, bisa memanfaatkan yaitu kaki kita, mata kita. Dan ingat, mata ini dikatakan kullu ainin baqiyatun yaumil qiyamah, maka semua mata ini akan nangis di yaumil qiyamah, bila kecuali yaitu ainan sahirat fi sabilillah, yaitu mata yang dia gunakan untuk di jalan Allah. Kita ngantuk-ngantuk habis sholat subuh, ngantuk, harusnya nanti tidur, tapi kita gunakan mata ini untuk fisabilillah, untuk mencari yaitu keridhaan Allah. Ini mata nanti tidak akan menangis di yaumul qiyamah. Semua mata kata Nabi akan menangis. Kullu ainin baqiyatun yaumil qiyamah illa, kecuali yaitu ainan bakat min khasyatillah, kecuali mata yang sering nangis karena takut kepada Allah. Ainan sahirat fisabilillah, mata yang selalu dia gunakan di jalan Allah. Seperti ini. Jadi kita mencari ilmu Allah, yaitu kita gunakan mata ini untuk bisa menahan kantuk kita, bisa hadir di majelis ilmu. Insyaallah nanti anggota badan ini kita bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama umur yang akan kita pertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu jasad kita yang akan kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah. An umrihi fi ma'afna wa an jasadi fi ma'abla wa an ilmihi hadza man 'amila fihi, yaitu tentang ilmu yang kita dapatkan manfaat atau enggak ilmu. Maka itu dikatakan para guru ini luar biasa. Ilmu yang bermanfaat akan membawa kemuliaan terhadap orang yang mempunyai ilmu tersebut. Bagaimana tidak? Kalau seumpama para guru kita mengajarkan antum semuanya, yaitu dengan tata cara sholat, dan antum mengerjakan itu, apa dikatakan? Kata Nabi, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'il. Siapa yang mengajarkan kebaikan terhadap seseorang dan orang itu melakukan kebaikan seperti apa yang diajarkannya, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang itu tanpa dikurangi. Nah, kalau antum semuanya diajarkan oleh guru kita, 50% dari antum melakukan apa yang mereka ajarkan, beliau para guru kita mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang antum lakukan tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan itu. Tapi kemuliaan guru yang ilmunya manfaat. Tapi kalau gak manfaat, hati-hati, ditanya sama Allah. Ditanya sama Allah, apa dikatakan? Yaitu yang pertama umur, yang kedua jasad, wa an ilmihi, tentang ilmu manfaat atau enggak ilmu. Kalau manfaat, engkau mendapatkan pahala yang besar daripada Allah. Namun ingat, kalau kagak manfaat, hati-hati. Rasulullah pernah mengatakan, akhafu minad dajjal, aku lebih takut daripada dajjal, kata Rasul. Heran para sahabat, kenapa Nabi Muhammad lebih takut daripada dajjal? Dajjal itu fitnah yang paling besar. Tapi ada yang ditakuti sama Nabi lebih daripada itu. Apa dikatakan? Kata Rasulullah SAW, siapa itu yang aku takutkan lebih daripada dajjal? Yaitu ulama usul, ulama yang buruk. Ingat ya, ini bukannya para ulama yang mengatakan Rasulullah. Ternyata ada ulama yang ilmunya manfaat, ada yang ilmunya kagak manfaat. Ya kalau ilmunya kagak manfaat, hati-hati di hadapan Allah. Ilmu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya mengajak orang itu berbuat baik, mengajak orang tidak baik. Harusnya mengajak orang untuk menjaga ukhuwah, persatuan, namun mengajak orang untuk bercerai-berai. Hati-hati. Engkau akan bertanggung jawab ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang paling ditakuti sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Umar pernah mengatakan, akhafu minad dajjal, aku lebih takut daripada dajjal.
mudah-mudahan manfaat di hadapan Allah. Karena itu yang akan menjunjung kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru-guru ini berat juga, ya. Bukannya enak juga, enggak, berat juga. Kalau ilmunya nggak manfaat, hati-hati. Tapi kalau ilmu manfaat, mereka mendapatkan nilai yang lebih. Qul, katakan hal yastawi alladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ngerti apakah nggak ngerti beribadah itu nggak sama? Jadi kalau ibadah kita dengan para guru kita nggak sama. Kalau kita nggak ngerti nilainya lebih dari mereka. Tapi akan juga kalau mereka nggak manfaat lebih parah jadinya. Yaitu bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW nanti ada seseorang yang diazab oleh Allah ibadatul awsat lebih dulu daripada orang penyembah berhala. Siapa itu? Ya ulama-ulama yang punya ilmu tapi nggak manfaat ilmunya. Dia ada lebih dulu daripada orang-orang penyembah berhala. Jadi berat tugasnya juga berat, yaitu pahalanya besar, pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balance lah ya. Dan tinggal mudah-mudahan kita doakan para guru kita ilmunya manfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima aflah wa an jasadihi fima ablah wa an 'ilmihi hadza man 'amila fihi wa an malihi. Yang terakhir tentang harta. Nah, kita kan punya harta. Nah ini wa an malihi min aina ihtasaba wa infaqa. Tentang harta ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk apa harta ini? Kalau harta ini kita gunakan sesuai dengan aturan Allah, selamat engkau di hadapan Allah. Bisa bergerak kakimu menuju surganya Allah. Tapi kalau harta ini kita gunakan tidak sesuai dengan aturan Allah, engkau tidak akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan bergerak kakimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, harta ini dua yang ditanya, bukan satu. Min aina ihtasab, dari mana kau dapat harta ini? Kalau kau dapatnya dari hal-hal yang haram, hati-hati, ya, hati-hati. Siksa Allah begitu penting. Dan bukan hanya mencari yang ditanya, kalau min aina ihtasab wa infaqah, dan keluarkan kita apa? Dapatnya dapat dengan cara yang halal. Namun kita keluarkan dengan cara yang haram, hati-hati. Harta ini dua pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat dengan yang halal, kita keluarkan dengan cara yang halal, insyaallah Allah selamat dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Harta ini dua, hati-hati. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan bisa bermanfaatkan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kurang 5 menit lagi ya, sedikit untuk kita ambil yaitu contoh di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ambil contoh yang tadi, mudah-mudahan kita semuanya ibadah ini ikhlas karena Allah. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjawab nanti pertanyaan Allah tentang umur kita, tentang jasad kita, tentang yaitu ilmu kita di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita bisa menjawab tentang bisa mempertanggungjawabkan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir di Riyadhus Shalihin di bab pertama itu ada bab ikhlas wa ikhlal niyah, yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala sesuatunya. Alhamdulillah, mari kita niatkan karena Allah, ikhlaskan karena Allah semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada tentang harta kita. Kita baca, dikatakan memang di dalam hadis Riyadhus Shalihin ini, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi yaitu ada yaitu ayat-ayat suci Al-Qur'an, baru hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita baca ayat-ayat suci Al-Qur'an saja. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah ya wa yu'tuz zakah wa yu'tuz zakah ya wa dzalika wa yu'tuz zakah wa dzalika minal qayyim ya. Dikatakan di sini wa ma'umiru, dan tidaklah aku perintahkan kata Allah, ya, dan tidaklah aku perintahkan illa liya'budullah, untuk semua hamba ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyembah kepada Allah mukhlisin, dengan cara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan karena Allah. Semua ibadah jangan karena manusia, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Niatkan, semua ibadah itu tergantung dengan niatnya. Oleh karena itu saya berpesan, mari
dengan membaca yaitu Riyadhus Shalihin dengan para guru kita dengan Abu Ya ini, insyaallah mudah-mudahan kita niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita ya, semua ibadah kita mukhlisina lahu din hunafa, yaitu dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. As-shalah yaitu jalankan yaitu ibadah salat ya. Jalankan ibadah salat, tuqimus salat, kerjakan salat dengan kita salat ini jangan sampai rusak salat kita. Jangan dikatakan salat ini merupakan ibadah yang paling mulia di hadapan Allah. Perintahnya saja berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau yang lainnya melalui malaikat Jibril, salat tidak. Langsung Allah yang memerintahkan, yang memberikan mandat. Dan wayu'tu zakat dan menunaikan zakat. Ingat harta kita tadi. Kalau kita gunakan untuk yaitu di jalan Allah, insyaallah Allah selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat ini ada ya, zakat ini rawan banyak orang yang saat ini zakat malnya tidak dikeluarkan pada batasnya juga sudah ada ya, nisabnya juga sudah, haulnya waktunya juga sudah, tapi tidak keluar. Ini zakat ini sangat luar biasa. Zakat kalau kita lihat ceritanya dulu waktu Rasulullah meninggal dunia itu ganti dengan Abu Bakar As-Siddiq. Waktu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, menjadi yaitu pengganti Rasulullah SAW, banyak orang-orang yang dulunya beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, di saat itu mulai dia pisah, dia nggak mau bayar zakat. Maksudnya dia sudah tidak ada kewajiban zakat karena Rasulullah mereka tidak ada, jadi banyak yang nggak bayar zakat. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq di saat itu mengatakan, aku akan perangi orang yang tidak membayar zakat. Dikumpulkan semua para sahabat dan semua pasukan. Di saat itu Umar bin Khattab, kita tahu Umar bin Khattab bagaimana, yang paling keras di antara sahabat Nabi Umar bin Khattab. Bahkan dikatakan kata Rasul, kalau ada Umar bin Khattab lewat di satu jalan dan setan itu jalan di jalan tersebut, setan itu akan minggir karena ada Umar bin Khattab. Tapi di saat itu waktu Abu Bakar itu ingin memerangi orang yang tidak bayar zakat, Umar bin Khattab mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah Rasulullah sallallahu, wahai Abu Bakar, apakah engkau pengen perangi orang yang tidak bayar zakat? Padahal dia syahadu an la ilaha illallah, dia bersyahadat di hadapan Allah, wa iqamus shalah, dia salat dan dia pergi haji, hanya tidak bayar zakat. Apa kau ingin bunuh wahai Abu Bakar Siddiq? Apa kata jawab Abu Bakar Siddiq? Demi Allah, la yufarriqu bainahuma, aku tidak akan memisahkan di antara keduanya. Kama yufarriqu Allah bainahuma, dikatakan la yufarriqu bainas shalah wal zakat, aku tidak akan misahkan antara salat dan zakat. Kama yufarriqu bainahuma, sebagaimana Allah tidak pernah misahin antara salat dan zakat. Ini ya mengenai harta kita aja. Harta ini yang rawan. Kalau salat mungkin orang itu salat, tapi kalau zakat ini kadang kita tidak keluar. Padahal sudah nisabnya sudah sampai, waktunya sudah sampai, kita kadang keluarin. Hati-hati, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di saat itu Umar bin Khattab masih gak ada. Masa karena gak bayar zakat mau dibunuh semua sama Abu Bakar Siddiq? Akhirnya dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, demi Allah wahai Umar, demi Allah wahai sahabatku, kalau kalian semua tidak mau yaitu memerangi mereka, aku akan perangi mereka sendiri. Nah, di saat itu Umar bin Khattab mengatakan, ini gak main-main. Abu Bakar tidak main-main untuk menegakkan yaitu orang harus bayar zakat. Akhirnya diperangi. Nah, setelah meninggalnya Abu Bakar ganti Sayyidina Umar. Nah, waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, dikatakan laula Abu Bakar, seandainya tidak ada Abu Bakar, tentu syariat yaitu zakat ini akan habis di dunia. Untungnya masih ada Abu Bakar. Nah ini ya, oleh karena itu yang terakhir, mari kita ikhlaskan semua ibadah kita, semua apa kegiatan kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita jaga harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu amanah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan hartamu ada untuk kepentingan, hartamu ada untuk orang lain, hartamu untuk Allah Subhanahu wa taala. Harta itu tiga, yaitu untuk Allah, untuk ada punya saudara-saudara kita, dan untuk kita pribadi. Insyaallah sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah sekali lagi tidaklah nanti keluar dari tempat ini seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bacakan suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan guru-guru kita, yang terutama Abu Yang Habib Abdul Rahman, dan juga yang terutama Kiai Luqman Hakim, kita doakan mudah-mudahan
Segala yang telah menyampaikan ajaran yang kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan insya Allah akan meningkatkan keimanan, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan 4 hal yang nanti dipertanyakan di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari 4 pertanyaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kami ingatkan kembali untuk kegiatan safar subuh yang akan datang Sabtu depan insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Jami Al Asri, Jalan Botin Cipayung, ya. Pak Guru kita saat ini, ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat badan kita, bisa kembali hadir di majlis safar subuh tentunya. Untuk menutup acara kita pagi hari ini, doa termohon pada penghulu. Doa Dahrinya waktu itu dengan ibu solihah wa ila hadratin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Muhammad Al-Fatihah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salam alaik. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya حبيب الله. من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيت إليها من قلبي أحمد نسقى ونرشد من قلبي أحمد ذاك المراد. Kekasih Allah juga semesta, sholawat salam kita semua. Jalan hidupnya pancarkan cinta, kasih dan damai ajarannya.
رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك نظرة إلي يا رسول الله عطفا علي حبيب الله من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيت إليها من قلبي أحمد